Layer aplikasi. Application layer atau layer aplikasi merupakan layer ketujuh dalam OSI model yang mana setiap layernya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Application layer adalah layer teratas pada OSI model ketika user akan mengirimkan pesan dan akan menjadi layer terakhir pada sistem OSI model ketika user akan menerima sebuah pesan. Karena aplikasi bersifat dinamis, maka diperlukan hubungan antar aplikasi. Nah, application layer ini yang akan menghubungkan antar perangkat-perangkat tersebut sehingga aplikasi dapat berjalan di berbagai perangkat. Contoh aplikasi layar yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang social networking, contohnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, ataupun dari web, text messaging, email, multi-user network games, streaming video seperti YouTube atau Netflix, P2P file sharing, voice over IP, contohnya Skype, kemudian real-time video conference seperti Zoom atau Google Meet, internet research, remote login, dan banyak lagi contohnya. Selanjutnya yaitu protokol pada lapisan aplikasi. Dalam hal ini ada 6, yaitu yang pertama tipe pertukaran informasi, contohnya yaitu request dan respon. Yang kedua sintaks pesan. Yang ketiga sematik pesan. Yang keempat aturan tentang kapan dan bagaimana proses mengirim dan merespon pesan. Yang kelima yaitu open protocols, seperti contohnya HTTP dan SMTP. Dan yang terakhir proprietary protokol, seperti contohnya Skype dan Zoom. Selanjutnya yaitu layanan untuk berbagi informasi. Dalam layar aplikasi ada 4 layanan yang tersedia, yaitu yang pertama data integrity, timing, throughput, dan security. Data integrity yaitu membutuhkan beberapa aplikasi yang berkualitas untuk berbagi data, sehingga dapat mentolerir beberapa data yang hilang. Selanjutnya, timing. Beberapa aplikasi memerlukan penundaan yang rendah agar data yang dikirim efektif. Kemudian throughput. Beberapa aplikasi memerlukan throughput minimum agar pengiriman data berlangsung efektif. Dan yang terakhir yaitu security demi keamanan pengiriman data. TCP dan UDP. TCP dan UDP merupakan bagian dari aplikasi itu sendiri. TCP dan UDP biasanya terdapat pada soket programming. Proses pengiriman dan penerimaan pesan melalui sesuatu yang disebut soket, atau dengan kata lain, soket dapat dianalogikan sebagai pintu. Layanan yang dilakukan aplikasi akan terkoneksi dengan layanan di bawahnya, yaitu transport. Layanan transport memiliki 2 protokol, yaitu TCP dan UDP. Karakteristik layanan TCP yang pertama itu bersifat reliable atau antara proses pengiriman dan penerimaannya jelas. Contohnya pada saat pengiriman email. Kemudian bersifat flow control atau aliran paket data pengirim tidak membebani penerima. Kemudian congestion control menghambat pengiriman ketika kondisi jaringan terlalu padat, dan connection oriented diperlukan koordinasi antara klien dan servernya. Tapi layanan TCP tidak menyediakan waktu, peminjaman throughput minimum, ataupun keamanan. Selanjutnya itu layanan UDP. Layanan UDP sendiri berbeda dengan layanan TCP yang bersifat reliable. Layanan UDP bersifat unreliable data transfer, atau antara proses pengiriman dan penerimaannya itu langsung. Seperti contohnya audio atau video yang sifatnya stream. Layanan UDP tidak menyediakan reliability, flow control, congestion control, per waktu, jaminan throughput, keamanan, ataupun setup koneksinya. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol lapisan aplikasi untuk web. HTTP terdiri dari 2 model, yaitu klien yang merupakan browser yang melakukan request, menampilkan dokumen web dan objek-objek lain,
dan server yang merupakan web server yang merespon HTTP. HTTP biasanya menggunakan transport TCP dengan port 80 dan HTTP bersifat stateless yang artinya server tidak menyimpan informasi tentang riwayat request dari klien, akan tetapi dilakukan penyimpanan yang cukup kompleks secara penggunanya. Terdapat dua jenis koneksi HTTP. Yang pertama itu persisten HTTP yang dapat mengirim sejumlah objek menggunakan satu koneksi tunggal TCP, dan non-persisten HTTP yang pengiriman satu persatu objek dengan koneksi TCP yang dibuka tutup berkali-kali. Email memiliki beberapa protokol, diantaranya yaitu SMTP, IMAP, dan POP3. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk komunikasi antar email server. SMTP menjadi aturan dasar yang disepakati untuk pengiriman email berbasis teks. Protokol ini menyebutkan penerima lalu melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jika benar, maka email akan kirim. SMTP tidak dapat mengirim file berupa image, suara, ataupun movie. POP3 atau Post Office Protocol versi 3 merupakan protokol yang berfungsi agar email dapat diambil oleh klien. POP3 memiliki dua metode, yaitu inline dan offline. IMAP atau Internet Message Access Protocol. Fungsinya hampir sama dengan POP3, tapi memiliki kelebihan yaitu dapat membuat folder di server, mengambil, mencari, serta menghapus email tertentu. Proses pengiriman email, mulai email akan dikirim dari device pengirim, kemudian diteruskan ke server email ISP pengirim menggunakan protokol SMTP. Kemudian, agar server pengirim dan penerima terhubung, maka diperlukan koneksi internet. Setelah itu, email akan diteruskan ke server email ISP penerima, kemudian email diteruskan ke perangkat penerima menggunakan protokol POP3 ataupun